Shalom, selamat pagi, siang, dan malam dimanapun teman-teman dan ibu guru berada. Saya Hilary Rambuhala Gandhi akan menjelaskan tentang konsep manusia baru. Sebelum saya memulai penjelasannya lebih jauh, saya akan menjelaskan lebih dulu apa itu manusia baru. Manusia baru dalam konteks Kristen Protestan merujuk pada konsep teologis yang menggambarkan transformasi atau pembaruan rohania yang dialami oleh seseorang yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Kita dapat mengambil salah satu contoh dari Sampul Petrus. Sampul Petrus yang juga dikenal sebagai Simon Petrus adalah salah satu tokoh utama dalam Perjanjian Baru Alkitab Kristen yang mengalami transformasi yang mendalam dan mewakili konsep manusia baru melalui kehidupannya. Petrus awalnya adalah seorang nelayan yang hidup di Galilea. Ia adalah salah satu dari 12 murid Yesus Kristus dan memiliki peran penting di antara mereka. Namun, sebelum pengalaman penting dalam hidupnya, Petrus juga memiliki sifat-sifat manusiawi yang tidak sempurna. Misalnya, ia pernah mengingkari Yesus sebelum penyalibannya. Ini terjadi pada Matius 26 ayat 69-75. Puncak transformasi hidup Petrus terjadi setelah Yesus bangkit dari kematian. Setelah penyaliban dan kebangkitan, Yesus mencari Petrus dan memberinya tugas penting dalam mewartakan Injil. Pada suatu pagi di tepi danau, Yesus berbicara dengan Petrus, menanyakan 3 kali apakah Petrus mengasihinya, dan memerintahkan untuk mengembalakan domba-dombanya. Ini terjadi pada Yohanes 21 ayat 15-17. Pengalaman ini mempengaruhi Petrus secara mendalam. Ia menyadari kebesaran belas kasih Yesus dan tugas besar yang diberikannya. Petrus mulai mewartakan Injil dengan penuh semangat dan tekad baru. Ia menjadi salah satu pemimpin utama gereja perdana dan memberikan pidato-pidato yang mempengaruhi banyak orang. Melalui perjalanan hidupnya, Petrus mengalami perubahan yang signifikan dari seorang nelayan yang penuh keraguan menjadi seorang rasul yang penuh keyakinan dan kesetiaan terhadap Kristus. Transformasi ini mencerminkan konsep manusia baru dalam iman Kristen, di mana seseorang diperbarui dalam roh dan hidup dengan tekad baru untuk mengikuti Kristus dengan sepenuh hati. Dari salah satu contoh cerita tadi, kita dapat mengambil salah satu ayat Alkitabnya, yaitu Efesus 4 ayat 22-24, tentang hal yang hidup yang dahulu. Haruskah kamu buang jauh-jauh? Hidup itu yang lama yang dihancurkan oleh keinginan-keinginan menyesatkan. Tetapi kamu harus diperbarui dalam roh pikiranmu, dan kamu harus mengenakan manusia baru, yaitu manusia yang diciptakan menurut kehendak Allah, dalam kebenaran yang sejati dan kekudusan yang sesungguhnya. Dan juga kita dapat mengambil pesan rohani dari ayat tersebut. Ayat ini mengajak orang percaya untuk meninggalkan dan menanggalkan manusia lama, atau cara hidup yang dipengaruhi oleh dosa, hawa nafsu yang menyesatkan, dan kebiasaan buruk sebelum mengenal Kristus. Ini adalah tindakan pertama menuju transformasi rohania. Itu saja yang bisa saya sampaikan sekarang. Mohon maaf jika ada salah dan kata. Sekian dari penjelasan yang bisa saya berikan. Shalom untuk semuanya dan terima kasih.